Halo Sobat Infodong, selamat datang di channel yang gak cuma kasih info, tapi ngajak kamu mikir kritis bareng. Coba jujur ya, pernah gak sih kamu telat bayar listrik 1 hari saja? Apa yang terjadi? Langsung kena denda. Gak ada toleransi, gak ada negosiasi. Sekarang, bayangkan ini. Perusahaan yang mendenda kita, perusahaan yang bisa memadamkan listrik rumah kita, perusahaan yang menguasai hajat hidup lebih dari 280 juta orang Indonesia, punya utang 711 triliun rupiah. 711 triliun. Angka yang bahkan sulit kita bayangkan. Lebih besar dari APBD banyak provinsi digabung jadi satu. Dan yang lebih bikin kening berkerut, labanya justru turun. Pertanyaannya sederhana, tapi mengganggu. Kok bisa perusahaan monopoli tanpa pesaing nyata malah tenggelam dalam utang? Hari ini, Infodong akan mengajak kamu membedah satu persatu tentang apa yang sebenarnya terjadi di tubuh PLN. Sobat Infodong, kita mulai dari posisi PLN itu sendiri. Secara sederhana, PLN ini bukan perusahaan biasa. Kalau kamu mau nyalain lampu, cas HP, pakai AC, nonton TV, hampir pasti listriknya dari PLN. Iya, memang ada produsen listrik swasta, IPP, kawasan industri yang punya pembangkit sendiri. Tapi ingat satu hal penting, jaringan ke rumah rakyat tetap PLN. Artinya apa? PLN itu seperti satu-satunya warung sembako di kota berpenduduk 1 juta orang. Pelanggannya 89 juta lebih per akhir 2024, terus bertambah setiap tahun. Pendapatan, penjualan listrik naik. Tahun 2024, 353 triliun rupiah. Total pendapatan, 545,4 triliun rupiah. Rekor tertinggi sepanjang sejarah PLN. Secara logika awam, itu berarti pasar aman, pelanggan terikat dan didukung negara. Harusnya ini stabil, kuat, jauh dari krisis. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Sobat Infodong, sekarang kita masuk ke angka yang bikin geleng-geleng kepala. Total utang PLN akhir 2024, 711,2 triliun rupiah. Naik dari 655 triliun rupiah di akhir 2023. Artinya, naik 56,2 triliun rupiah hanya dalam setahun. Kita sederhanakan biar kebayang. Per bulan, kisaran 4,7 triliun rupiah. Per hari, kisaran 156 miliar rupiah. Setiap hari, tanpa libur, tanpa tanggal merah. Sekarang bandingkan dengan labanya. Laba bersih 2023, 22 triliun rupiah. Laba bersih 2024, 17,7 triliun rupiah. Turun 4,3 triliun rupiah. Jadi ini yang terjadi. Utang naik cepat, laba turun. Untuk perusahaan monopoli, ini alarm serius. Sobat Infodong, disinilah rasa keadilan kita diuji. Kita sebagai pelanggan, telat bayar, denda, token habis, listrik mati. Gak ada kompromi. PLN malah utang nambah 156 miliar rupiah per hari. Tapi tetap jalan, tetap ekspansi, tetap operasional. Kritik keras datang dari Ucok Sky Kadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, CBA. Ia mempertanyakan, kenapa rakyat dituntut superdisiplin, tapi perusahaan negara bisa longgar dengan utang ratusan triliun? Ini bukan sekedar hitungan uang. Ini soal keadilan, tata kelola, dan tanggung jawab. Oke, sekarang kita telusuri penyebab utamanya. Jadi, kemana sebetulnya uangnya lari? Kok bisa perusahaan yang praktis monopoli ini punya utang sebesar itu? Penelusuran kami menemukan beberapa biang keladi utamanya. Pertama, investasi gila-gilaan. Sebagian besar utang jangka panjang PLN dipakai buat membiayai proyek infrastruktur raksasa. Ini termasuk bangun pembangkit listrik baru, memperluas jaringan ke seluruh pelosok negeri, sampai program listrik desa di daerah 3T. Ini tugas mulia untuk mencapai rasio elektrifikasi nasional yang hampir 100%. Tapi, proyek-proyek ini butuh modal super besar. Dan karena sifatnya jangka panjang, balik modalnya lama. Utang jadi jalan pintas buat membiayai ambisi ini. Kedua, biaya operasional yang mencekik.
Menjalankan mesin sebesar PLN itu nggak murah. Menurut laporan keuangan semester pertama 2025, biaya untuk bahan bakar dan pelumas saja mencapai 94 triliun rupiah. Tapi, ada satu pos biaya yang jadi sorotan. Pembelian tenaga listrik dari produsen swasta atau Independent Power Producer atau IPP. Biayanya mencapai 91 triliun rupiah pada periode yang sama. Masalahnya, ada di skema kontrak yang disebut take or pay atau TOP. Dengan skema ini, PLN wajib membeli listrik dari IPP sesuai kontrak. Gak peduli listrik itu dipakai masyarakat atau enggak. Jadi, PLN harus tetap bayar bahkan untuk listrik yang mubazir. Beban inilah yang terus-menerus menggerogoti keuangan perusahaan. Ketiga, dilema tarif listrik dan uang kaget dari pemerintah. Inilah faktor paling rumit. Walaupun PLN monopoli, mereka nggak bisa seenaknya menaikkan tarif listrik. Harganya diatur pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi ketika biaya produksi naik, misalnya karena harga batu bara atau kurs dolar melonjak, PLN nggak bisa langsung membebankannya ke kita. Selisih inilah yang ditutup pemerintah lewat subsidi dan kompensasi. Pada 2024, pendapatan dari pos ini bahkan naik signifikan. Para kritikus bilang, inilah yang bikin pendapatan PLN kelihatan besar. Padahal sebagian besar bukan dari bisnis murni, melainkan suntikan dana dari APBN. PLN seolah terjebak di persimpangan antara melayani publik dengan tarif terjangkau dan menjaga kesehatan finansialnya sebagai perusahaan. Jadi, melihat semua fakta ini, ada dua narasi yang saling berlawanan. Di satu sisi, ada cerita versi PLN dan para pendukungnya. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menegaskan kalau pengelolaan utang dilakukan dengan sangat hati-hati. Mereka bilang, utang ini produktif, dipakai buat investasi yang manfaatnya jangka panjang. Manajemen juga mengklaim rasio keuangan masih dalam batas aman. Rasio utang terhadap aset disebut masih di bawah 50% dan rasio utang terhadap ekuitas di angka 69,1%, yang dianggap wajar untuk perusahaan sebesar ini. Tapi, di sisi lain, para kritikus seperti Center for Budget Analysis atau CBA dan beberapa anggota DPR melihat gambaran yang jauh berbeda. Mereka menyebut ini cerminan kegagalan dan borosnya manajemen. Nambah utang 156 miliar rupiah per hari dianggap sulit diterima akal sehat untuk perusahaan monopoli. Mereka mendesak ada evaluasi total jajaran direksi. Bahkan sampai minta direktur utama dicopot. Kritik makin tajam dengan adanya dugaan gaya hidup mewah dan perjalanan ke luar negeri oleh pimpinan PLN yang dianggap nggak pantas di tengah kondisi keuangan perusahaan yang tertekan. Buat mereka, ini bukan cuma soal angka, tapi soal tata kelola, transparansi, dan tanggung jawab. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Sebenarnya ada apa di tubuh PLN? Apakah PLN ini korban dari tugas berat negara, dipaksa investasi besar-besaran sambil menahan harga demi rakyat? Atau ini kisah tentang manajemen yang kurang becus, yang terlena dengan status monopoli dan jaminan negara sehingga jadi kurang hati-hati mengelola uang? Kebenarannya mungkin ada di tengah-tengah. PLN terjebak di sistem yang rumit, di mana ia harus jadi perusahaan pencari untung sekaligus jadi pelayan publik. Utang triliunan ini adalah wujud dari ketegangan itu. Satu hal yang pasti, sebagai satu-satunya sumber listrik kita, kesehatan keuangan PLN adalah urusan kita semua. Beban utang yang terus membesar pada akhirnya berisiko dilimpahkan ke negara, yang artinya ya ke kita juga, para pembayar pajak. Nah, sekarang giliran kalian nih, Sobat Infodong. Gimana menurut kalian? Apakah utang PLN ini sebuah keharusan demi pembangunan, atau justru lonceng bahaya yang menandakan ada masalah serius dalam pengelolaannya? Apa yang seharusnya jadi langkah prioritas pemerintah dan manajemen PLN untuk menyehatkan kembali raksasa energi ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kamu nggak ketinggalan info-info penting lainnya. Karena di sini bukan cuma kasih info, tapi info dong.